menanggapi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saya kira sudah menjadi masalah nasional. Golongan dan seterusnya. Bendera merah putih harus lebih tinggi derajatnya daripada organisasi apapun. Bahkan bendera merah putih itu harus lebih tinggi posisinya daripada bendera partai politik. Karena partai politik yang ada di tingkat perusahaan yang berada di wadah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Kami sebagai Badan Buruh Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan merasa terpanggil untuk melakukan sebuah Badan Buruh Pemuda dan Pekerja Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan menggelar acara dialog ketenagakerjaan refleksi akhir tahun dengan mengangkat tema menakar arah ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18/2020. Sampai diundangkannya memang menimbulkan polemik, ya. Kita bisa melihat bahwa di mana-mana seluruh Indonesia itu memang sudah mengajukan protes, ya, karena memang mungkin diketahui bahwa ini ada bocor soal, kalau saya tidak salah, karena teman-teman semua bisa melihat, bisa merasakan bahwa kira-kira apa yang akan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mungkin banyak yang tidak sesuai dengan harapan, ya. Itu memang kita sudah tahu bersama. Dan isu yang paling kencang itu mungkin kita melihat bahwa ada PKWT seumur hidup, ya. Itu yang banyak kita dengar kemarin isunya. Nah, sekarang tentang masa upah kami dari tahun 2000 kami sudah mengajukan ABAP dari acara juga sudah menunjukkan bahwasannya upah UMP yang sudah ditetapkan dengan Gubernur Sulawesi Selatan sudah naik, tapi sampai sekarang upah kami belum naik dari 2009, 2020 masuk 2021. Mungkin dari kami juga sudah berikan BAP dari KPUK ke Disnaker Provinsi. Kedua, pertanyaan kami kedua, tindakan apa yang akan dilakukan jika ada pengusaha yang sekarang masih banyak teman-teman kami itu Bu, Pak, di bawah PMK gajinya dari UMK dari mana dari 2019. PKWT yang saya garis bawahi tadi, ketika Ibu Wijaya bahwa pekerja diuntungkan atas berlakunya PP 35, semua tahu dari sisi mananya diuntungkan pekerja. Iya, kalau memang pekerjaannya itu memang sudah didasarkan aturan tentang PKWT-nya itu. Persoalan-persoalan yang muncul sampai persidangan Ibu Wijaya itu menyampaikan tadi bahwa sisi yang menguntungkan untuk pekerja, untuk buruh akan dengan pendapat saya, karena di PP 35 itu kan ada tambahan logis. Itu satu, ya. Untuk sisi positifnya, pertama, sisi positifnya itu tadi sudah disinggung bahwa dengan Undang-Undang Nomor 11 bahwa pengusaha akan dikenakan, pertanyaannya, ya. Tapi secara umum bahwa kita melihat dari kami, ya, dari sisi pemerintah, kami melihat bahwa PKWT itu jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kenapa saya katakan yang kemarin 2+1 membingungkan, ada jeda dan sebagainya, itu sangat membingungkan di lapangan. Itu bahkan sekarang bahwa undang-undang memberikan kesempatan PKWT 5 tahun, batas maksimal 5 tahun dengan pemberian kompensasi. Kemarin tidak ada pemberian kompensasi, sekarang sudah ada. Bekerja 1 bulan pun itu sudah dinilai. Itu suatu kemajuan. Itu yang saya sisi positifnya. Bendera merah putih harus lebih tinggi derajatnya daripada organisasi apapun. Bahkan bendera merah putih itu harus lebih tinggi posisinya daripada bendera partai politik. Karena partai politik boleh bubar, partai politik boleh berhenti berkuasa, tapi negara ini tidak boleh bubar. Saya kasih pusat apa namanya atau presidium dan seterusnya
karena banyak sekali saya lihat organisasi buruh atau tenaga kerja silahkan berkonsolidasi melakukan yang namanya gerakan moral sekaligus gerakan intelektual. Karena gerakan moral dan gerakan intelektual itu adalah bermanfaat untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan buruh semata, bukan kepentingan satu kelompok buruh, tapi demi kepentingan buruh secara keseluruhan. Bagaimana pemerintah menanggapi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saya kira sudah menjadi masalah nasional, dan tentunya kami selaku pemerintah daerah tetap mengikuti arahan atau aturan dari pusat, di mana disampaikan bahwa 2 tahun tidak ada akan dilakukan evaluasi. Jadi kami menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat, dan tentunya acara ini adalah refleksi ketenaga kerjaan. Jadi pada kesempatan ini pula kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran, kemudian hubungan industrial sudah bisa ditekan, kemudian tingkat pengangguran juga sudah mulai menurun, dan pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat. Ya. Putusan ini sangat mengejutkan, ya. Dari sisi kami pun sangat mengagetkan, gitu. Dinyatakan cacat hukum. Kita bisa bayangkan prosesnya mulai dari pemerintah, kemudian ke DPR, kemudian ke Presiden, yang pada saat itu semua kita sudah menyatakan bahwa prosesnya perlu ditunda dulu, tetapi tetap dijalankan. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang ini cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, apakah isinya yang cacat hukum? Nah, ternyata formalitasnya, prosesnya, pembentukannya. Dan ini adalah putusan satu-satunya MK yang melakukan uji materi, uji formil, menyangkut masalah menakar arah ketenagakerjaan dengan pasca putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PPU garing angka Romawi 18 garing 2020. Ini sangat luar biasa dampaknya, karena seluruh Indonesia bergerak buruhnya, seluruh Indonesia, ya, bukan cuma Makassar tapi seluruh Indonesia buruh bergerak setelah pasca putusan ini. Sebenarnya sebelum pasca ini juga sudah banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh serikat pekerja, serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Makassar. Saya diberikan mandat amanah oleh panitia khususnya dari segi aspek pengadilan hubungan industrial, bagaimana menyikapi dengan adanya putusan MK nomor 11. Teman yang merasakan haknya buruh bisa dirasakan. Apa permasalahan-permasalahannya, karena sudah lama bisa masukan. Dia bagusnya dari sektor wisata, ya. Dia ini sebagai garda kita ke depan, ya, ini harus melawan, jangan dibiarkan. Kalau masalah ketenaga kerjaan simpel sebenarnya, kita tarik benang-benangnya. Kalau betul-betul ini pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, kota semua Sulawesi Selatan tidak akan adanya kegiatan-kegiatan kepemerintahan sebab kalau hak-hak rakyat khususnya buruh tidak dikabulkan. Simpel saja sebenarnya. Tetapi tidak, bahkan ini ada kekompakan. Ya, saya pernah melakukan penyerangan kepada Istana Presiden untuk membatalkan ini. Ya, sampai kami ditangkap sebanyak 2.000 orang. Tetapi masih jawab juga. Bahkan disisipin lagi dengan COVID-19. Bukan masalah COVID, tetapi hari ini adalah suntikan ini yang sangat membahayakan dan tidak ada yang bertanggung jawab. Sementara, ya, negara kita ketahui bersama KPPS nomor 25 tahun 1966 khusus dikira komunis. Bahkan Presiden kita Habibie memperkuat Undang-Undang nomor 27 1999 itu bahwa barang siapa kerjasama dengan komunis adalah mereka pengkhianat. Jadi hari ini
Pengkhianatan kepada tidak adanya keadilan kepada hak-hak para pekerja buruh merupakan salah satu pengkhianatan kepada negara. Jadi pemerintah sipil kita kompak, jangan ada kegiatan pemerintah sebelum hak-hak buruh ini dikabulkan. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Jadi kita harus bersatu, jangan bersamakan untuk rakyat. Rakyat siapa yang diperhatikan hari ini? Tidak ada yang diperhatikan. Justru hari ini rakyat minta suatu keadilan. Jadi saya minta supaya kita sama-sama dudukkan ini satu meja, dan pemuda Pancasila usahakan jadi garda ke depan mempertahankan kelangsungan negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 91/PUU/Angka-2018/2020 ini merupakan sebuah kewajiban bagi Badan Buruh untuk memberikan sebuah pemahaman hukum terhadap kader-kader pemuda Pancasila, dan kedua terhadap seluruh federasi-federasi yang ada di Makassar dan unit-unit kerja yang ada di tingkat perusahaan yang berada di wadah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Kami sebagai Badan Buruh Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan merasa terpanggil untuk melakukan sebuah diskusi, sebuah dialog yang mengajak kepada stakeholder, di mana ada pemerintah, dalam ini pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh mediator. Dan kedua adalah ada dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Selatan yang diwakili oleh wakil ketuanya. Dan ada akademisi Andi Amrullah Jaya, dan ada pengamat politik dan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, ada Dr. Arkam Asipin. Ini sebuah kolaborasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman pekerja terkait dengan keresahannya. Ini teman-teman pekerja dan buruh resah dengan adanya pasca putusan MK, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan khusus klaster ketenagakerjaan. Ini persoalan-persoalan pokok yang utama yang dihadapi oleh serikat pekerja dan buruh yang ada di pabrik-pabrik, yang ada di unit kerja. Sehingga ini kita mengajak teman-teman berdiskusi. Teman-teman sudah capek melakukan aksi, melakukan demo di mana-mana, baik di perusahaan, baik di Dinas Tenaga Kerja, baik di kantor DPR, baik di kantor gubernur. Ini kita coba memanggil teman-teman, kita refleksi ada apa persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang tidak selesai-selesai. Mudah-mudahan dengan pasca MK nomor 91 ini bisa ada solusi yang terbaik. Nah, solusi terutama persoalan upah, persoalan pemutusan hubungan kerja yang berkurang pembagiannya, dan status PKWT yang mungkin ada persib pekerja bahwa ada hal-hal yang negatif di situ, tapi dilihat dari Dinas Tenaga Kerja menganggap ini hal yang positif, ada yang positif. Inilah yang kita ramu bersama, bagaimana nanti sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Buruh nantinya dengan hasil pertemuan ini hari. Saya melihat bahwa pertemuan ini hari sangat luar biasa, sangat antusias sekali. Kader-kader pemuda Pancasila, ada beberapa LSM yang hadir, ada advokat pengacara yang hadir, ada unit-unit kerja yang hadir di tingkat perusahaan, ada serikat pekerja di tingkat perusahaan. Bahkan yang hadir secara khusus ada Jok Losari Community, yang dimana ini sangat luar biasa pengawalan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Kota Makassar. Ini kami bangga juga karena ternyata ada kelompok-kelompok JLC yang hadir juga, yang sangat peduli dengan ketenagakerjaan ini. Saya sangat berterima kasih dengan secara elemen yang sangat merespon, terutama pada awak media, pers, elektronik, dan cetak yang hadir pada hari ini. Saya sangat berterima kasih selaku Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Dinas Tenaga Kerja Jaya, kemudian yang menghormati pula
Masuk